Dan awalnya juga Pak RK yang Ya. memulai komunikasi di awal Komunikasi. chatnya. Nanti kalau mau tahu bukti-buktinya itu kalau upaya hukum lebih lanjut atau seperti apa. Kalau masalah benar atau enggaknya kan ya teknis lah itu. Kalau saya sih itu aja sih. Karena itu kan pembuktiannya ada prosedurnya semua. Itu aja sih. Prosedur itu nanti akan kita Itu yang akan kita jalankan ke depan. baik itu perdata kah atau itu pidana kah. Yang jelas kan ada prosesnya semua. Terus Bang, jadi apa sih Bang yang dituntut dari seorang Lisa Mariana kepada RK sendiri Bang? nggak ada sih, cuman komitmen dari awal aja seperti apa. Apa komitmennya Bang kalau boleh tahu? Internal mereka sendiri yang tahu. Yang pasti kan ketika ada suatu hubungan, ya pertanggungjawaban itu aja sih. Ini prinsipnya gini, ini fundamental juga. Sampai kan kita bingung kuasa hukum Lisa itu siapa. Ya. Jadi hari ini juga kami klarifikasi bahwa kami dengan tim ada Johan, ada Daniel Nababan, John Gregory dengan John Boy Nababan, dengan saya Marcus Nababan secara resmi telah ditunjuk oleh Lisa ini kuasanya. Ya. Ini asli Lisa tanda tangan. Jadi kami yang berhak mewakili Lisa baik itu dengan upaya hukum ataupun nanti hak jawab atas media online atau apapun. Jadi biar clear bahwa kami kuasa hukumnya dan mungkin sedikit kita akan tentang kronologis singkat-singkat aja di rekan Pak Daniel coba. Untuk hari ini kami menyampaikan bahwa awal komunikasinya klien kami LM itu dengan saudara RK itu di awal di bulan Mei 2021. Selanjutnya mereka ada awal pertemuan klien kami dengan RK itu pada bulan Juni 2021 di Hotel Windham Palembang. Dan di sana itu klien kami itu hadir selama 3 hari menginap ya bersama RK 3 hari menginap. Dan setelah pertemuan tersebut mereka makin intens hubungannya. Selanjutnya selama 2 minggu setelah pertemuan tersebut dikabarkan bahwa klien kami hamil, mengandung. Nah, selanjutnya klien kami itu berkomunikasi kembali dengan RK. Setelah berkomunikasi dengan RK, ditanggung jawabilah untuk diberikan nafkah, diberikan biaya itu dari awal mengandung sampai lahiran anak dan sampai sekarang juga dibiayai. Tapi 8 bulan terakhir dari hari ini itu biayanya sudah di stop, gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak mungkin klien kami ini sampai membuat ke media kalau memang tidak ada yang dirugikan untuk dia, kayak gitu loh. Ini bukan ada unsur politik, bukan ada unsur seperti apapun, karena ini hanya murni untuk meminta pertanggungjawaban, ya kan? Kalau memang klien kami memang dari dulu pengen membongkar kasus ini, kenapa tidak? Dan waktu Pak RK itu sedang menjabat, itu lebih enak menggorengnya, ya kan? Ini kan sebelumnya kan sudah selesai menjabat Pak RK, baru dibilang sekarang hanya hubungan pribadi mereka, menjalankan komitmennya seperti apa, kan seperti itu. Bang, berarti story awal mereka kenal itu urusan bisnis Bang? Seperti itu kan? Enggak ya? Enggak. Kenalan biasa aja karena ada event aja. Perkenalan biasa dan awalnya juga Pak RK yang memulai komunikasi di awal chatnya. Nanti kalau mau tahu bukti-buktinya itu kalau upaya hukum lebih lanjut atau seperti apa, nanti dari pihak klien kami. Karena dari klien kami hari ini kita baru mendapatkan surat kuasa ini kan tanggal 27 Maret 2025 ini ya. Jadi masih langkah awal seperti ini. Untuk ke depan seperti tes DNA atau ada upaya hukum lainnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Karena Pak RK sendiri juga kalau nggak salah baru menuju kuasa hukum yang baru ya. Kuasa hukum yang baru kan ya? Iya, nggak tahu, kayaknya baru Baru ya? nggak ngerti juga. Saya baru lihat tadi di Instagram kan begitu. Tahun berapa sih Bang awal mula mereka kenal Bang? Kalau boleh tahu Abang si Lisa sendiri cerita ke Abang gitu? Tahun berapa? Iya, kira-kira gitu. Awalnya itu di bulan Mei 2021. Awal mula mereka kenal Bang ya? Iya, komunikasi awal tuh bulan Mei 2021. Dari bulan Julinya awal mereka pertama kali ketemu. Gitu, bulan Juni 2021 ya. Gitu, pertemuan di hotel. Itu Bang katanya ada yang mengenalkan Bang Lisa dengan RK, bener gak Bang? Orang model juga itu gimana tuh Bang? Kalau itu sih nggak begitu simpang siur ya. Itu Itu mungkin pribadi mereka sendiri bagaimana cara perkenalannya, kita nggak lebih ke dalam ke sana. Bang, Bang, ini kan ada masalahnya gini,
itu lebih personal ya Bang antara mereka gitu. Cuma masalahnya apa yang diucapkan itu kan menjadi menyudutkan apa ya? Risa pastinya gitu loh. Nah berita juga kan semua mengarah ke Risa yang tidak baik gitu. Langkah abang ini ketika mereka bilang kemarin kan ayo kita DNA gitu kan. Pihak abang gimana menghadapi tantangan ini Bang? Dan betul semua menyudutkan pastinya. Kalau kita pasti akan mengambil langkah hukum demi kepentingan klien kita, termasuk orang yang mengklaim ataupun yang memberitakan berita yang tidak ada bukti otentiknya dengan jelas, yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum, gitu. Karena kan sekarang udah konsumsi media nih, banyak yang A, B, C dari semua segala macam yang tidak ada kepentingannya. Saya nggak ngerti tujuan mereka apa. Tapi kalau itu kita dari tim sudah menyiapkan untuk langkah hukum ke depan. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Karena ini kan sudah lagi pencemaran nama baik, ya kan? Ini juga, gitu kan? Segala upaya akan kita lakukan. Baik itu perdata, baik itu pidana. Karena itu kan juga akan linear juga, bisa juga tes DNA ataupun ya seperti lawyernya Pak Erika bilang, atau misalkan tanpa upaya hukum pun ya nggak masalah juga. Cuman kan kita belum tahu teknisnya ke depan seperti apa. Oke, mohon maaf dulu nih Bang sebelumnya. Ini kan beredar lagi video kabarnya ya Bang, dimana kabarnya video dewasa yang terucap dari pihak sebelah netizen dan segala macam. Seperti apa Bang? Kita akan melaporkan orang tersebut. Siapa yang menyebarkan itu kan jelas ada di peraturan undang-undangnya. Itu aja sih. Cuman kita lagi cari nih siapa nih. Kapasitas dia apa? Itu aja sih. Kepentingan dia apa? Bang Elka kan menyangkal baru hanya pertama ketemu sekali ketemu Bang. Tapi abang bilang katanya nginap di hotel 3 hari. Abang mau punya bukti terus berapa Bang? Ada bukti. Pasti. Kita pasti ada. Otentik. Ada bukti otentik. Tadi aku juga menyinggung masalah Elka memberikan nafkah Bang. Boleh dikasih tahu Bang nafkah per bulan yang Melisa dapatkan? Itu internalnya dari klien kami juga tidak menanyakan secara detailnya, tapi ada beberapa yang ditransfer jumlah uang seperti itu. Untuk terakhir kalinya mungkin teknis ya nanti ya. Kalau misalkan ini akan lanjut dalam, kami akan lebih detail untuk otentiknya. Berarti nafkah itu dari setelah kami atau tadi? Dari sebelum. Iya. Hubungan mereka ini kan mau dibilang intens ya, kalian sendiri lah yang menggambarkan seperti apa ya. Nah, seperti itu ya. Yang lagi? Bang untuk masalah tes DNA apa perlu maaf nih? Tadi udah kita jawab. Kita jawab. Ada prosedurnya semua. Kita jawab. Jadi nggak bisa kita jawab kan saya bilang tes DNA ini tuh bukan yang ini, next aja deh. Next question. Apalagi yuk. Thank you ya. Semuanya.